Mari kita berdoa. Menikmati hari yang indah bersama dengan Allah adalah sebuah anugerah yang pantas kami syukuri. Di minggu pagi ini kalau kami boleh bersama dengan segenap umat-Mu merayakan sukacita, kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui kebangkitan Tuhan yang telah kami rayakan, memberikan iman kami yang lebih lagi sehingga kami dimampukan dengan keyakinan yang dari Allah menjalani hari-hari hidup untuk berkemenangan mengalahkan segala tantangan di dalam hidup ini. Hari ini Tuhan kami rindu terus diberkati. Baik lewat setiap pujian yang kami naikkan dan firman yang akan kami dengar. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu. Dan biarlah hanya Tuhan yang dipermuliakan. Firman-Mu yang diperdengarkan, yang sungguh dapat memampukan kami mengerti, melaksanakan, dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan, Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat Paskah. Saudara, Paskah mempunyai arti kemenangan dan harapan yang diberikan Allah kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Melalui keberhasilan Yesus mengalahkan maut dan Ia bangkit kembali. Peristiwa yang sangat luar biasa yang telah dikerjakan melalui karya salib yang tidak mudah untuk dilakukan telah memberikan hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, tidak heran kalau Wesley Brill di dalam bukunya dia mengatakan kebangkitan Yesus adalah awal dari iman Kristen. Tanpa kebangkitan Yesus, iman Kristen akan menjadi sia-sia. Jika kita mengerti akan hal ini Bapak Ibu, maka tidak ada cara lain bagi kita. Baik, melalui pengorbanan Kristus yang diberikan kepada kita semua, maka kita harus menghargai dan menghormatinya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, menghormati Tuhan itu tidak hanya cukup dengan berkata-kata, tetapi kita harus memberikan respons yang lebih lagi, yakni mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah. William Barclay berkata begini saudara, persembahan yang sejati itu bukanlah di dalam bentuk liturgi atau upacara gerejawi. Tetapi persembahan yang sejati adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita setiap hari hanya kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita sekalian yang telah ditebus melalui karya salib itu harus dengan rela mematikan seluruh keegoan kita demi Allah dipermuliakan melalui hidup kita semua. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema akhir dari keakuan. Ya, tema kita akan membahas tentang akhir dari keakuan. Mari kita buka Matius pasal 16. Ayat 24 sampai dengan 25. Silakan Bapak Ibu. Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai dengan 25. Baik, untuk meresponi ini saya minta kita akan baca bersama-sama karena hanya 2 ayat Bapak Ibu ya. Yuk silakan kita buka Alkitab kita. Baik yang ada di handphone maupun Alkitab fisik yang Anda bawa. Yuk kita mau baca bersama. Oh sudah ditayangkan. Baik.
Yuk sama-sama 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Luar biasa. Saudara, kalimat ini simple, sederhana, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Di dalam perikop ini, Tuhan Yesus sedang memberitahukan kepada para murid dan orang-orang banyak yang mengikutinya saat itu, karena dia akan menuju ke Yerusalem. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialami olehnya, saudara-saudara. Dan syarat-syarat untuk mengikuti dia. Apa sih maksud Yesus dengan mengutarakan segala keadaan ini kepada murid dan orang banyak? Saya percaya saudara, karena di dalam pengalaman yang dilihat oleh Yesus, ada banyak orang yang menyertai dalam setiap perjalanannya hanya untuk melihat tanda-tanda ajaib. Mereka ingin mengalami mujizat, mereka ingin hidup dipulihkan, tetapi untuk ikut Yesus, menyerahkan hidup sepenuhnya, bergabung dengan Yesus dan melakukan pekerjaan Allah, bagi mereka ini bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu tidak banyak orang meresponinya. Jadi kebanyakan orang yang datang mengikut Yesus atau mengiring Yesus berbondong-bondong itu hanya takjub kepada kuasa yang dilakukannya. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus perlu memberitahukan akan hal ini. Tetapi saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana reaksi dari orang-orang yang mendengarnya dan khususnya para murid. Di dalam ayat 21, perhatikan sebentar saya bacakan. Ini yang dikatakan Yesus. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika pernyataan ini disampaikan oleh Yesus, tentunya saudara-saudara, murid-murid terlebih lagi yang mendengar apa yang disampaikan Yesus itu, ya, mereka pasti akan memberikan respons. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, selalu yang ditunjuk untuk menjadi pembicara mewakili murid-murid adalah Petrus. Dengan berani Petrus menarik Yesus ke samping dan dengan segera atau spontan berkata, kiranya Allah menjauhkan semuanya itu daripadamu. Itu tidak akan mungkin terjadi. Pertanyaannya saudara-saudara, sikap yang dilakukan oleh Petrus secara spontan kepada Yesus, kira-kira menurut saudara benar atau salah? Kira-kira benar atau salah saudara-saudara? Menurut saya respon spontan ini baik dan ini bagus. Secara manusiawi, mana ada sih seorang murid ketika mendengarkan gurunya menceritakan tentang persoalan pergumulan yang berat yang sedang dia hadapi dan akan dia lakukan, akan terjadi dalam hidupnya, kemudian diam-diam saja, adem ayem orang bilang. Gak mungkin saudara, respon spontan itu akan muncul. Tetapi Petrus gak ngerti apa makna daripada responnya itu. Dia gak tahu jalan pikiran Allah. Sebab itu Tuhan membawa dia dan memberitahukan kepadanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang Petrus tidak mengerti apa maksud dari kehendak Allah di dalam diri Yesus sebagai Mesias. Memang dikatakan untuk menderita, bahkan mati bagi Yesus, itu sudah menjadi rencana kekal di dalam persetujuan Bapa di dalam kekekalannya bersama dengan Allah atau Yesus sendiri. Dikatakan bahwa ada tertulis Mesias harus menderita. Dan hal ini ditetapkan menurut rencana Allah supaya maksud dan rencana Allah tercapai dalam diri Yesus sendiri. Saudara, Yesus dengan rela dikatakan melakukan karya salib atau penyelamatan itu bagi kita semua. Bahkan pada saat situasi itu akan tiba, Yesus tahu kesempatannya untuk berada di dalam dunia ini hanya tinggal sementara saja. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 4, ketika ia ditangkap ya, dan orang-orang sedang mencarinya itu, Yesus tidak menyembunyikan diri. Tetapi dia berkata, siapa yang kau cari? Ini menunjukkan
kasih Yesus itu begitu sempurna. Ia ingin menyatakan bahwa benar-benar dia mengerti tentang rencana Allah dalam hidup. Dan dia tidak perlu menghindar karena memang dia ingin membuktikan kasih Allah itu melalui kematiannya. Sebab tanpa kematiannya tidak akan mungkin ada jalan keselamatan yang Anda dan saya akan peroleh. Sebab itu saudara-saudara, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Justru saat Petrus berkata, hendaknya semua itu dijauhkan daripadamu oleh Allah, Yesus dikatakan dengan segenap hati memaklumi dan dia mengetahui tentang maksud yang sedang terjadi di dalam percakapannya dan perkataan Petrus ini. Ya, ini apa saudara? Jerat dan perangkap yang dimainkan iblis melalui dirinya Petrus. Nah, Yesus mungkin dengan cara seperti ini iblis ingin menggagalkan gagasan atau rencana Allah yang sempurna itu terjadi di dalam diri Yesus sendiri. Nah, demi kesenangan dan kenyaman ragawi kita. Jadi iblis memakai cara ini melalui Petrus supaya mungkin Yesus bisa lunak dan ia bisa istilahnya lebih lagi tidak menuruti rencana Tuhan. Tetapi apa yang dikehendaki saudara? Bahkan semua ini tidak bisa membatalkan rencana Allah yang telah dinyatakan atau digariskan oleh Allah di dalam diri Yesus. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang berikutnya. 23 saudara ya. Sebelum kita bahas ayatnya ke-24. Maka Yesus berpaling kepada Petrus setelah mendengarkan kata Petrus. Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kenyamanan, hidup enak adalah hal yang sangat menyenangkan, bukan? Iblis mempergunakan kesempatan ini untuk membuat Yesus terperangkap dengan kata-kata muridnya sendiri. Yesus tahu akan hal itu. Iblis sedang bercokol dalam pikiran Petrus sehingga Yesus mendekati dia dan berkata, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Iblis mencoba sekali lagi untuk membatalkan rencana Allah di dalam perjalanan misi Yesus untuk menyempurnakan atau menggenapi rencana itu. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam setiap rencana Tuhan selalu ada gagasan dari iblis untuk menggagalkan kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam hidup kita sebagai umat-umat Allah. Nah, saudara-saudara perhatikan. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa iblis pun bisa memanipulasi kasih yang kita nyatakan kepada Tuhan. Kan kita bilang begini, setelah Yesus mati menebus dosa kita, kita mensyukurinya. Respons kita kepada Allah adalah, Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku bagimu. Aku ingin melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Hati-hati ini saudara. Kadangkala perkataan dan pernyataan kita ini dimanipulasi iblis ya, tanpa kita sadari. Di dalam kenyataannya saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Orang ketika mengatakan hal yang demikian, tetapi dalam kenyataannya tidak terlihat dengan sungguh-sungguh apa yang diungkapkan itu sebagai pernyataan kasihnya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Ya, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Apa sih maksudnya saudara? Menyerahkan atau mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa. Artinya begini, ketika kita berkata Tuhan, aku menyerahkan segenap hatiku, jiwaku untuk melayani Engkau. Artinya begini, ya, kita menyerahkan segala proses pemikiran, perasaan dan keputusan kita hanya kepada Tuhan. Untuk apa? Dituntun dan dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan. Jadi ketika kita berkata Tuhan, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya dengan segenap jiwa. Itu artinya saudara, kita harus siap sepenuhnya hidup kita ini dipakai oleh Allah menjadi sesuatu yang indah bagi kemuliaannya. Namun di dalam kenyataannya tidak demikian. Kita melayani untuk mencari apa saudara? Ketenaran kita. Kita melayani Tuhan supaya mendapatkan tepukan tangan, pujian orang. Kita menjadi bangga, kita merasa kita bisa, kita merasa kita mampu. Dan ini yang dicari oleh kebanyakan orang di dalam pelayanan, bukan?
Tetapi ketika Tuhan meminta kita untuk kesempurnaan pelayanan itu, tidak hanya cukup tepukan tangan orang, tidak hanya cukup kefasihan kita berkata-kata, tidak hanya cukup keterampilan kita untuk memainkan alat musik dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang istimewa yang mungkin menjadi ganjalan di dalam diri kita yang kita sendiri tidak tahu dan kita kadang-kadang nggak bisa memberikan itu. Mungkin itu adalah hobi kita. Ada orang yang karena hobi bisa meninggalkan pelayanannya. Lebih cinta hobinya daripada pelayanannya. Ada orang yang mempunyai kesenangan ya dengan kehidupan yang demikian. Ketika hari libur dipakai untuk berlibur. Sekalipun ada pelayanan dia rela untuk membatalkannya. Yang penting kesukaannya ini tercapai. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara perhatikan. Nah, hal-hal inilah yang sering kali membuat banyak orang Kristen tidak bertumbuh secara benar. Kita lihat atau kita pernah melihat ada orang Kristen. Sudah berapa lama ada di gereja? Sudah belasan tahun. Ada yang puluhan tahun. Tapi hidupnya kekanak-kanakan rohani terus. Tersinggung. Sedikit tidak mendapatkan perhatian dari hamba Tuhan. Atau dari pengurus tersinggung. Ya, jadwal main musik mungkin dia digantikan. Menjadi marah. Menjadi WL misal tidak mendapatkan penghargaan. Dikatakan pelayananmu hebat. Waduh sakit hati. Ya, saudara-saudara, kita gak siap untuk menerima satu keadaan yang seperti ini. Dan akhirnya pelayanan kita tidak menunjukkan kepada pelayanan yang sungguh-sungguh. Pelayanan kita tidak membuktikan kasih setia Allah yang sempurna itu menguasai hidup. Karena kita belum menjadi alat yang mau dipakai Tuhan dengan sepenuh hati untuk memuliakan Tuhan. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Hati-hati, iblis pakai kesempatan ini untuk meluluh lantakkan keyakinan dan kasih kita kepada Allah. Di dalam satu kesempatan, Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya. Dia katakan suatu hari datang seorang pemuda kaya. Dia berkata, guru yang baik, bagaimanakah caranya supaya mendapatkan hidup kekal? Dalam konsep orang-orang Yahudi, Yesus mengalihkan perhatian ini kepada firman Allah atau kepada Taurat Tuhan. Lakukanlah hukum yang Musa sudah berikan kepadamu. Hormati orang tuamu dan seterusnya. Taati Tuhan dan seterusnya. Dia katakan dari muda aku sudah melakukannya. Bahkan aku berpuasa 1 minggu 2 kali. Memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan-persembahan yang lainnya. Adakah hukum lain yang harus aku lakukan? Hebat pemuda ini. Yesus pun kagum terhadap dia. Tetapi Yesus katakan begini. Supaya pelayananmu menjadi sempurna. Jualah semua hartamu. Dan berikan pada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Ketika Yesus berkata demikian, orang muda yang kaya ini mendengar kata jual semua harta yang dia punya. Tidak lagi bercakap kepada Yesus, dia pergi dan meninggalkan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin kita juga bisa seperti orang muda ini. Ketika Tuhan ingin meminta sesuatu yang bagi kita sangat kita cintai, kita enggak rela. Tuhan, boleh suruh saya yang lain, tapi yang ini jangan ya. Yang ini jangan loh Tuhan, saya masih suka, saya masih cinta Tuhan. Saya enggak rela nih kalau mau dibuang. Ada orang seperti itu Bapak Ibu. Makanya orang-orang Kristen, kita tidak sadar bahwa ini adalah cara yang dipakai oleh iblis untuk melucuti kelemahan kita. Membuat kita tidak setia kepada apa yang Allah rancangkan dalam hidup ini. Itu sebabnya kenapa Yesus begitu tanggap terhadap pernyataan Petrus ya, yang berkata kiranya Allah menjauhkan semuanya ini daripadamu. Tuhan tahu perkataan ini bukan berasal dari hati dan pikiran dia. Tetapi iblis sedang menguasai hati dan pikirannya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan ingin meluruskan kembali supaya Petrus melihat kebesaran kasih Allah di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara,
kembali kepada bagian firman Tuhan ini. Setelah Yesus menegur Petrus dan kemudian apa yang dikatakan? Di dalam ayat 24 Yesus bilang begini, inilah persyaratan untuk mengikuti aku. Ya, inilah persyaratan itu. Yang pertama saudara, Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Oh, kalau kita mau ikut Yesus, mau menjadi murid Yesus, harus menyangkal diri. Apa sih maksudnya dengan menyangkal diri itu? Saudara, menjadi murid Yesus harus ada harga yang dibayar atau yang dikorbankan sebagai penyangkalan diri yang kita berikan untuk menyalahkan Allah. Penyangkalan diri itu artinya apa saudara? Mengesampingkan keinginan dan kesenangan pribadi kita dan menempatkan Tuhan dan kehendaknya sebagai prioritas yang utama. Sekali lagi saudara, menyangkal diri itu artinya mengesampingkan keinginan dan kesenangan pribadi dan menempatkan Tuhan dan kehendaknya sebagai prioritas yang utama di dalam hidup kita. Saudara lihat, teman-teman muslim kita. Kalau kita pergi ke rumahnya main-main atau dia sedang berdagang di toko. Waktu kita ngobrol tiba-tiba jam 12 beduk, duduk ajan. Dia gak akan mau tuh bertahan di situ ngobrol terus. Dia akan bilang gini, maaf ya saya mau ke belakang sebentar. Atau kalau ada masjid dekat, maaf ya saya mau berdoa dulu sebentar, mau sholat. Jam 4 begitu juga. Kenapa mereka bisa taat tertib seperti itu? Mereka ingin membaktikan hidup mereka. Memprioritaskan yang terutama hanya untuk Tuhan. Kadang-kala kita ada tamu di rumah aja minggu gak ke gereja. Sorry Pak Pendeta, kakakku datang dari Jepang. Sorry Pak Pendeta, suamiku sakit pilek. Sorry Pak Pendeta, temanku baru datang dari Bandung. Gak gereja saudara. Di mana sih loyalitas kita untuk menunjukkan, memprioritaskan Tuhan yang terutama di dalam hidup? Di mana letak penyangkalan diri kita? Kita masih mementingkan kesukaan kita, ambisi kita daripada Tuhan yang dinomorsatukan di dalam hidup. Yesus bilang, setiap orang yang mau melayani aku, ia harus saudara? Membenci orang tuanya, bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya. Apa sih maksud Tuhan dengan perkataan seperti ini? Apa yang disampaikan oleh Yesus ini jangan ditanggapi secara nalar kita nyata-nyata. Kalau orang Kristen seperti ini, ya pasti tidak sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Tetapi kita tahu maksud Tuhan gini, jangan sampai ada sesuatu selain daripada Allah yang membelenggu dirimu. Yang membuat engkau melupakan cintamu kepada Allah. Termasuk keluargamu itu. Kalau engkau lebih mencintai keluargamu, kau tidak bisa menjadi hamba Tuhan. Kau tidak bisa melayani Tuhan dengan segenap hatimu. Engkau harus memberikan persembahan sebagai bentuk prioritas kepada Allah saja. Ini baru benar. Nah, kembali kepada bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu. Jadi disinilah Tuhan ingin melihat kesungguhan kita untuk menyatakan kebesaran kasih-Nya di dalam kehidupan ini. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, misionaris dari Jerman yang namanya Jürgen Ortebach. Tidak tahu saya pernah kasih cerita ini di sini atau belum, ya. Dia sudah lama melayani selama 15 tahun di Irian. Nah, saudara, tempat lokasi di mana dia melayani itu adalah daerah rawa-rawa, dia dengan 2 orang anaknya. Beberapa hamba Tuhan dari sekolah yang dikenal, mereka sering kali kalau liburan membawa anak-anak mission trip ke sana. Untuk melatih mereka di tempat-tempat yang terpencil. Dan mereka mulai menyatakan kasih Allah kepada suku-suku yang ada di pedalaman Irian. Suatu kali seorang teman membawa mahasiswanya pergi ke sana. Sampai di sana saudara-saudara mereka mulai melakukan pelayanan. Tetapi ada keunikannya.
Saat mereka mau makan, saat mereka mau minum, harus di dalam kelambu. Kenapa saudara? Karena nyamuknya nggak tahan. Mereka makan, kan nasinya putih, nyamuk tuh bisa masuk di situ saudara. Saat mereka mau minum juga begitu tuh, ya. Pada saat mereka khotbah, sedih masuk ke telinga, aduh. Saudara, 3 hari mahasiswa sudah bilang gini, Pak pulang yuk. Gak betah saudara. 3 hari minta pulang, udah gak mau lagi mission trip ke sana. Coba Anda bayangkan, 15 tahun Jürgen Ortebach bersama istri dan kedua anaknya setia. Walaupun banyak nyamuk, hidupnya gak nyaman, tapi dia mau melakukan itu. Kenapa sih saudara? Inilah bentuk daripada penyangkalan itu, salib itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Ketika engkau melayani, mungkin kau kurang dihargai. Marah gak kita kira-kira? Pada saat engkau memberikan sebuah prestasi yang baik dalam pelayanan, mungkin kita selalu menuntut pujian. Tapi mungkin itu gak dapat kita. Marah gak kita kira-kira? Pasti marah. Ini yang harus ditundukkan. Ini yang harus dipatahkan. Itu sebabnya Yesus katakan setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Mengapa saudara-saudara Allah mau supaya kita dapat menyangkal diri? Supaya kita dapat menanggalkan keegoan kita. Yang menjadi tuan atas hidup kita yang belum sempurna ini. Keegoan kita yang menjadi tuan atas hidup kita yang belum sempurna ini. Yang sering kali kita kasihi dan kita ingin terus hidup dan tinggal di dalamnya. Mengapa Allah menginginkan agar kita menyangkal diri? Supaya kita benar-benar dapat menanggalkan keakuan kita dan mengosongkan diri kita agar kita dapat hidup diisi oleh kebenaran firman Allah. Belajar dari Yesus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8 berkata begini saudara. Ya. Yesus yang adalah anak Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai hal yang menghalangi dirinya untuk melayani dan menjadi manusia. Tetapi ia mengosongkan dirinya, meninggalkan segala atribut, kehebatan, kehormatan, dan keistimewaannya. Hanya satu tujuannya, menjadi sama dengan manusia. Kalau Allah menjadi sama dengan manusia, ini ada kehinaan. Hal yang sangat luar biasa. Tapi Yesus tidak malu untuk menjadi orang seperti kita, seperti manusia ini. Dengan kasihnya, dia menunjukkan kerelaannya sampai mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah melihat hal yang demikian, masihkah kita menempatkan keegoan kita di atas segalanya? Lebih daripada kasih kita kepada Allah? Hati-hati saudara. Nah, kembali kepada bagian firman Allah. Tuhan ingin kita dapat mengosongkan diri dan menempatkan kebenarannya itu memenuhi kehidupan kita. Yang kedua persyaratannya saudara. Setelah dikatakan menyangkal diri, yang kedua adalah ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, sekarang yang kedua adalah persyaratan untuk mengikut Yesus, ia harus memikul salibnya. Apa sih maksudnya memikul salibnya? Maksudnya gini saudara, mati terhadap ambisi duniawi dan mengarahkan diri kepada keinginan Tuhan saja. Jadi saudara menyalibkan diri itu artinya memikul salib kita, artinya mati atas kedagingan kita, ya, dan menempatkan atau mengarahkan diri kepada keinginan Tuhan saja. Galatia 5 ayat 24 berkata, setiap orang yang telah menjadi milik kepunyaan Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya dan hawa nafsunya. Berarti ketika Anda dan saya mengatakan, Tuhan ini aku telah menjadi milikmu. Ini harus dengan rela dan dengan segenap hati. Kita memberikan kehidupan kita. Kita menyalipkan segala keinginan-keinginan kita yang berlawanan dengan keinginan Allah. Sehingga hidup kita sejalan dengan misi Allah. Sehingga hidup Anda dan hidup saya sungguh-sungguh menjadi berkat.
Dimanapun kita berada, Tuhan yang dipermuliakan. Ini yang Tuhan mau. Dan ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Saudara, orang-orang Kristen harus menanggalkan ambisi pribadinya dan melayani Tuhan. Mungkin kita akan menemukan bahwa tempat untuk memberikan pelayanan terbesar kepada Yesus, tempatnya adalah mungkin kita nggak mendapatkan penghargaan, penerimaan di tempat yang sangat kecil. Bahkan prestasi kita tidak pun dipuji. Wah, gimana nih saudara? Kita harus pikul salib kan? Mungkin kita tidak senang. Tapi kita belajar dari Mother Teresa. Coba Anda lihat. Justru dalam pelayanan yang terhina, yang tidak mau dilakukan oleh banyak orang, dia menemukan salib Kristus dan kasih Allah di sana. Ketika Roh Kudus menggerakkan hatinya, memperlihatkan dunia yang sedang membutuhkan kasih Kristus. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Kalkuta, saudara. Orang-orang yang terbuang karena penyakit kusta yang hampir mati, yang dibuang oleh keluarganya. Tidak ada lagi yang mau mengurusinya. Karena mereka semua takut tertular oleh kusta itu. Tetapi justru disitulah Mother Teresa bersama dengan tim melayani. Dan mereka melihat Kristus hadir dalam pelayanan yang hina. Yang tidak pernah dipedulikan orang. Tapi Tuhan dipermuliakan di sana. Mungkin kalau kita melayani di tempat-tempat yang istimewa, yang mendapatkan sesuatu yang bagus, wah kita bisa mendapatkan sebuah pujian. Wah kita sedang sekali. Tapi maukah kita melakukan sebuah pelayanan yang kurang diminati orang, yang tidak disukai orang, misalnya pelayanan yang tersembunyi. Kalau di atas mimbar pasti semua orang suka karena akan dilihat. Anda akan mendapatkan pujian. Tapi kalau pelayanan yang dianggap tidak terlalu terkenal, itu biasanya banyak orang tidak meminatinya. Sorry Pak, karunia saya bukan di situ. Ya, atau kita nggak mau melakukannya karena nggak akan dikenal orang. Ingatlah saudara, justru kalau kita mau melihat salib Kristus dan kemuliaan Allah di dalam pelayanan itu di tempat-tempat yang tidak diminati oleh orang atau kurang diminati orang, yang dianggap sebagai pelayanan yang sukar untuk dilakukan. Disitulah kemuliaan dinyatakan orang di sana. Nah, kembali kepada bagian firman Tuhan ini. Tuhan ingin supaya kita sebagai orang-orang Kristen dapat melihat kebesaran kasih Tuhan dalam karya salib itu. Bukan di tempat-tempat yang indah, tetapi di tempat-tempat yang kita tidak mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Disitulah kita bisa melihat bagaimana salib Kristus dan kasih Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Ini memang tidak gampang. Tetapi saya percaya, kenapa Tuhan mau menjadikan sebagai persyaratan? Karena Tuhan tidak pilih kasih. Setiap orang yang mengatakan murid Yesus harus siap, diutus dan melayani di dalam segala keadaan. Bukan suka ataupun senang, tetapi harus, karena inilah yang Tuhan ingin. Mematikan keegoisan kita itu tidak mudah Bapak Ibu. Orang yang sukanya ngopi setiap hari, tiba-tiba putus berhenti, wah dia bisa stres. Orang yang sering jalan-jalan ke mall, ya, mungkin lebih banyak ibu-ibu atau kaum wanita yang sedang jalan-jalan. 1 minggu nggak ke mall, wah bisa stres dia. Ya, bisa stres saudara. Karena apa? Itu hobi, sudah menjadi kesukaan. Tiba-tiba berhenti, wah nggak bisa. Nggak bisa. Nah saudara, saya percaya ini bukan sesuatu hal yang mudah. Tetapi percayalah, ketika Tuhan menjamah kita, maka Ia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Dan yang ketiga, persyaratan ketiga, lihat ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini luar biasa saudara. Ya saudara, Injil Matius itu ditulis tahun 80 sampai 90 Masehi. Itu masa-masa sukar di mana orang-orang Kristen gereja mendapatkan pertentangan yang sangat berat oleh orang-orang di luar sana. Hambatan dari luar yang membuat gereja susah untuk bertumbuh. Injil Matius memberitahukan kepada kita, waktu kita akan dikatakan kalau kita ingin mendapatkan keselamatan jiwa dengan meninggalkan iman kita, mungkin kita akan memperolehnya.
dengan tekanan hidup, dengan tantangan yang berat. Mungkin kalau kita tidak mengakui iman Kristen, itu nggak masalah. Kita bisa hidup aman. Tetapi saudara, kenikmatan hidup yang kita alami itu atau hidup yang kita alami itu sebetulnya menuju kepada kematian abadi. Tetapi orang-orang yang benar-benar mempertaruhkan imannya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sekalipun dia mati, tapi dia memperoleh hidup yang abadi di dalam kerajaan Allah. Sebab itu di dalam Injil Matius pasal 10, coba kita lihat ayat yang ke-28 ya. Matius pasal 10 ayat 28. Ya. Yesus bilang begini. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa kematian fisik ini bukan sesuatu yang harus kita hindari dan kita takuti. Tetapi di dalam kenyataannya sebagai murid-murid Tuhan kita pun takut untuk mengalami hal yang demikian, bukan? Buktinya ketika Petrus dan murid-murid mereka sedang berlayar bersama Yesus setelah seharian pelayanan, dihantam gelombang besar, ombak besar masuk. Mereka takut dan berpikir kita akan binasa. Padahal mereka sudah terbiasa dengan gelombang air karena nelayan latar belakangnya. Mereka mencoba untuk membuang air dan berbagai cara. Tapi terus ketakutan itu merambat dalam hati dan pikiran mereka. Dan ketika mereka datang kepada Yesus dan berkata, Guru, tidakkah engkau tahu kita akan binasa? Yesus heran, saudara. Kenapa kamu takut bersama dengan aku, kok takut mati? Bukankah engkau setiap hari telah melihat mujizat yang aku lakukan? Aku ini bukan manusia saja, tapi aku adalah Allah. Kenapa engkau harus khawatir? Kenapa engkau harus takut mati? Kalau bersama Yesus jangan takut mati. Tapi banyak orang Kristen masih begitu, bukan? Kalau untuk pelayanan yang asik-asik, oke lah Tuhan. Tapi kalau untuk yang berat-berat, sorry Tuhan. Bahkan pada tahun 98 kemarin, kejadian kerusuhan, ada orang-orang Kristen saudara, waktu di bukan di teror ya, mereka ditanya, apakah Anda orang Kristen atau kelompok orang? Mereka berkata, bukan orang Kristen, ini cari aman. Setelah mereka diskusi, orang-orang bilang, ini hikmat atau pengkhianatan? Menurut saudara ini hikmat atau pengkhianatan? Pengkhianatan. Tapi mereka bilang begini, ini hikmat Pak. Petrus kan pernah gagal juga kan? 3 kali malah. Tapi diampuni Tuhan. Artinya kalau hari ini kita gagal, kita juga bisa minta ampun. Tetapi sebagai orang-orang Kristen yang sungguh beriman kepada Allah, tidak boleh kita mengatakan hal demikian. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Allah. Amin. Hidup dan mati kita hanya di dalam tangan Tuhan saja. Kalau memang Tuhan bilang belum saatnya kau mati, tidak akan mati. Saudara ingat yang kejadian waktu Dulos dibakar itu? Anak-anak mahasiswanya dibantai semua. Tapi ada satu anak yang sudah digorok lehernya pakai celurit, dibuang di tempat jenazah di UKI, rumah sakit UKI. Tapi dia belum mati juga. Ada satu urat katanya belum putus di sini. Tapi kepala udah kelewer-kelewer begini. Sampai sekarang dia hidup dan tinggal di Jepang. Memberikan kesaksian sangat luar biasa. Itu mengagumkan dan membuat orang melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan belum bilang kamu mati, gak akan mati. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Tapi bukan berarti orang Kristen selalu identik dengan kematian. Ya, nanti gak pada mau jadi orang Kristen nih. Wah, saya siap untuk mati. Memang ini tidak gampang. Tetapi Tuhan berkata saudara-saudara bahwa hidup dan mati kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi ketika Yesus berkata, siapa yang menyayangkan nyawanya dia akan kehilangan. Tapi siapa yang memberikan nyawanya bagi Allah, ia akan memperolehnya di dalam kerajaan Tuhan. Hebat Bapak Ibu, di dunia kita seperti ini. Yang dibutuhkan bukan merek gereja, berapa besar jumlah jemaat di mana Anda bergereja. Tapi yang dibutuhkan adalah iman yang sejati. Buktinya di Tiongkok, di negara-negara
yang minoritas kekristenannya, banyak orang tanpa merek gereja setiap hari siap mati bagi Allah. Bagaimana dengan kita yang ada di negeri Indonesia ini, yang aman, bisa beribadah, bisa memberikan kesaksian, tapi masih banyak kita yang takut memberikan kesaksian tentang identitas diri kita sebagai orang Kristen. Hati-hati, jangan sayangkan nyawa kita, bukan berarti kita mau mati konyol. Berhikmatlah, karena Tuhan merencanakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, papa mertua saya, ya, dia memang pensiunan ABRI, ya, PM. Nah, dia setelah jadi hamba Tuhan di satu gereja kecil, gereja Betani kecil, tidak terlalu besar di asrama, jemaat ada 125 orang. Sejak dia menjadi hamba Tuhan, mobilnya tuh sudah di belakang, di depan ditempel. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, wah waktu dia parkir dipecahin orang katanya, prak. Bukan berarti dia selesai. Dia pergi ke bengkel pasang lagi, stikernya ditaruh lagi. Mobil itu jadi hancur saudara. Nah itu adalah mobil Injil. Saudara 15 tahun, berapa banyak orang sudah mendengarkan kata-kata Tuhan tentang keselamatan itu. Yesus juru selamatku. Ketika mobilnya parkir, mogok parkir di tempat lain, orang telepon ke istri saya. Tuh mobil papamu ngapain tuh parkir di situ? Jadi udah terkenal saudara di Kerawang, ya. Jadi kalau mobil seperti itu ada kata-kata seperti itu. Wah ini punya pendeta Adu. Orang udah tahu. Sampai pernah tuh saudara waktu saya datang ke sana, saya lihat beliau mau pelayanan ke Cikarang. Kaca depannya pecah karena tadi malam ditaruh di depan gereja dipukul orang. Mungkin orang kan kesel ngelihat kata-kata seperti bertobat. Mungkin orang-orang gak suka. Dia pakai helm saudara. Mau khotbah dia pakai helm aja. Saya bilang luar biasa ya. Dia cuma bilang begini. Hidup saya ini saya persembahkan kepada Tuhan. Kalau saya mati saya kepingin kepala saya di bawah kaki di atas. Wah setia banget saudara. 3 jam sekali dia duduk di kaki Tuhan. 3 jam sekali. Doa terus. Hidupnya dibaktikan bagi Tuhan. Kadang-kadang saya melihat luar biasa ya. Ini orang seperti inilah yang Tuhan inginkan. Bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau mau naik angkot saudara, kami kadang-kadang mau pelayanan gitu dia stop. Tawar dulu mau pergi ke tempat ini dengan rombongan. Dia bilang, Pak kita doa dulu ya. Ditumpangin tangan tuh tukang angkot. Dalam nama Yesus. Santai tukang angkot juga terima aja. Nah saudara berani gak kita seperti itu? Ini iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa. Kadang-kadang kita mau ngomong Yesus atau mau makan di kerumunan orang yang tidak seiman aja malu kita. Ya kan? Malu kita. Wah, tetapi saya melihat ini hal yang sangat luar biasa. Tuhan ingin memakai kita untuk memiliki keyakinan dan kualitas iman yang sungguh di dalam keadaan apapun. Di dunia kita hari ini dibutuhkan orang-orang seperti ini. Makanya kenapa kita membuat kelompok kecil. Tujuannya pembinaan kita. Supaya kesaksian hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita terus bertumbuh melalui kelompok-kelompok kecil itu. Dan kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita memberikan kehidupan rohani yang semakin kuat. Saudara terakhir. Nah saudara jangan pernah kita menjadi takut terhadap segala sesuatu yang diserangkan dalam hidup kita. Termasuk kematian. Tapi takutlah kepada Allah yang memiliki segalanya. Di abad kedua, ada seorang uskup di Smyrna yang bernama Polikarpus. Ya. Ia telah memenangkan banyak orang di sana percaya kepada Yesus. Di masa Nero memerintah yang menguasai kondisi atau tempat-tempat seperti itu, termasuk orang-orang Roma. Dan diketahui ada banyak orang-orang Kristen yang bertumbuh. Mereka menganggap ini menjadi ancaman bagi kekaisaran. Sebab itu kaisar memberikan perintah. Tidak boleh lagi ada orang Kristen di sini. Walaupun dia menjadi Kristen harus menyembah kepada dewa dan juga kaisar. Harus membawakan persembahan korban kepada kaisar. Orang Kristen ditakut-takuti, diancam, tetap tidak mau. Akhirnya dibunuh. Diadu dengan binatang buas, dibakar hidup-hidup, ditombak dan sebagainya. Tapi mereka melihat kenapa orang-orang Kristen tidak istilahnya bubar begitu loh.
keyakinannya. Tapi kok semakin kuat, semakin mantap kekristenannya. Oh, bicara-bicara mereka bilang, ayo cari siapa yang menjadi pemimpinnya di Smyrna ini. Setelah dicari tahu, oh Polikarpus, usia sudah 80 tahun. Nah, Gubernur Roma datang ke sana dan berkata, Pak Polikarpus, kami sangat menghargai Anda. Kami minta bergabunglah bersama dengan kami, tinggalkan keyakinan imanmu. Tapi Polikarpus bilang apa? Sampai titik darah terakhir, Yesus yang menjadi sanjungan hidupku. Beberapa bulan lagi mereka datang bawa salib dan foto Yesus. Mereka bilang gini, ludahi dan hianati Tuhan. Jika tidak, kami sembelih. Pilih. Dia bilang tetap lebih baik aku mati daripada harus mengkhianati iman. Ketika dia dibakar saudara, disulakkan dibakar. Api gak bisa membakar tubuhnya. Luar biasa. Waktu dibakar hidup-hidup, api itu gak bisa membakar tubuhnya. Sampai ia harus ditombak terlebih dahulu, baru mati. Nah saudara, kita bisa melihat di sini. Bahwa seseorang yang dekat dengan Allah, bergaul intim dengan Allah, tidak akan pernah takut terhadap yang namanya kematian. Karena kematian bagi orang-orang percaya hanya perpisahan sementara. Dari tubuh yang dapat binasa kepada tubuh kemuliaan yang disiapkan Allah di dalam kerajaannya. Kita pulang ke rumah Bapa kita kok. Kita gak nyasar saudara. Rumah Bapa kita telah tersedia. Kalau memang di sana sudah dipersiapkan Allah, kita akan kembali dengan penuh sukacita. Sebab itu Tuhan mau katakan jangan pernah takut. Murid-murid Tuhan harus tetap setia. Kita berani menanggalkan keakuan kita dan menempatkan Allah di atas segalanya. Amin. Kita berdiri. Kami tahu Engkau ada di antara kami pagi ini Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu hati kami. Ya Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar ini sungguh dapat kami lakukan. Karena Engkau menghendaki kami menjadi murid-murid-Mu yang taat dan setia. Yang tidak lagi menempatkan keegoisan, keakuan di atas segalanya. Bahkan melampaui kasih daripada Tuhan. Ampuni kalau selama ini Tuhan kami gagal mengikuti Engkau. Sudah lama kami menjadi orang Kristen tapi pertumbuhan iman kami selalu jatuh dan bangun. Oleh karena kami tidak rela meninggalkan hal-hal yang kami sukai. Yang padahal tidak disukai oleh Tuhan. Bahkan kami menyembunyikan itu. Tuhan Engkau tahu hati kami. Kami tidak ingin terus hidup di dalam hal yang demikian. Kami ingin memiliki kualitas iman yang sungguh agar dapat dipakai menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Supaya hidup kami benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus dan menjadi berkat. Ampuni kalau selama ini kami memilih-milih pelayanan hanya kepada hal-hal yang kami suka. Ya Tuhan, tolong setiap kami, berikan kami hati-Mu untuk melihat kasih setia-Mu yang luar biasa itu. Sehingga kami diingatkan kembali untuk memberikan persembahan yang terbaik dalam hidup ini. Ya ini seluruh hidup kami, karakter kami. Hanya Tuhan yang dipermuliakan. Hamba berdoa buat semua jemaat yang hadir pagi ini Tuhan. Kau berkati kami semua. Biarlah kami pulang dengan damai dan sukacita dari Allah. Dengan menanggalkan segala keegoisan kami. Hanya Tuhan yang ditinggikan. Ini doa syukur kami. Demi nama Yesus, Putra Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin.